Akhirnya Presiden Prabowo Subianto tegas memberikan keputusan bahwa 4 pulau adalah miliknya Provinsi Aceh. Menantunya Jokowi dan Mendagri kasihan karena telah berusaha memanipulasi, ingin memberikan hadiah, mencari muka kepada Jokowi dengan cara memberikan hadiah 4 pulau kepada menantunya Jokowi, yaitu Gubernur Sumatera Utara. Tetapi Presiden Prabowo Subianto tidak mau pusing, langsung bertindak tegas. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah salah satu tanda bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah tidak mau kompromi lagi, sudah tidak mau main-main lagi. Silahkan kalian berbuat apa saja, korupsi apa saja di era Jokowi, tetapi kalian tidak akan bisa bebas melakukan apapun di era kepresidenan saya. Kalian yang kemarin berbuat korupsi seenaknya di era Jokowi, sekarang kalian siap-siap semuanya akan masuk ke dalam jeruji penjara. Ini sungguh pernyataan yang dahsyat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Gubernur Aceh yaitu Mudzakkir Manaf menyatakan dan menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa 4 pulau yang disengketakan dengan Sumatera Utara kini telah masuk wilayah Provinsi Aceh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, beliau Gubernur Aceh Mudzakkir Manaf mengatakan mudah-mudahan ini sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi. Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Ini kata Mudzakkir Manaf dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 17 Juni tahun 2025. Ini sudah clear, sehingga ini sebagai bukti, ya bukti bagi orang-orang yang masih memiliki hati nurani. Upaya-upaya oknum-oknum pejabat-pejabat yang menjadi gengnya Solo, ya diakui atau tidaklah, mereka geng Solo ini sudah mulai dibabat satu persatu oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena Presiden Prabowo Subianto itu sebenarnya tahu semuanya, permainan-permainan kotor ya para geng Solo ini. Selama 10 tahun Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia, 10 tahun itulah korupsi-korupsi terbesar terjadi di era Jokowi. Coba kita hitung, mulai dari korupsi Pertamina. Korupsi Pertamina itu era siapa? Eranya Jokowi. Hampir 900 triliun, bahkan lebih itu kan, 900 triliun, hampir 1000 triliun. Coba, ini triliun bukan hanya miliar. Korupsi besar-besaran di era Jokowi. Semua bajingan, koruptor, ini para bandit-bandit bancaan pada era Jokowi. Korupsi BBM Pertamina dibongkar pada eranya Prabowo. Jadi era Prabowo inilah bongkar habis-habisan seluruh koruptor era Jokowi. Kemudian setelah Pertamina BBM ini, korupsi macam-macam nih. Ada korupsi pertambangan yang lainnya. Apa saja bisa disebutkan? Ayo sebutkan satu persatu. Itu hampir semuanya korupsi terjadi di era Jokowi. Jadi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla masih menyelamatkan bangsa kita. Allah masih menyelamatkan negara kita. Coba direnungkan, kalau seandainya orang-orang seperti Jokowi dan seluruh anak buahnya yang bermental-mental koruptor ini menguasai Indonesia sampai 30 tahun, coba bayangkan seandainya 30 tahun. Nah, hanya 10 tahun saja ternyata setelah Presiden Prabowo menjadi presiden, maka semuanya dibongkar satu persatu. BBM Pertamina dibongkar. Masya Allah, sungguh luar biasa. Walaupun toh memang belum 100% ya, tetapi ini gebrakan yang luar biasa.
Kemudian ada korupsi kelapa sawit, dibongkar, itu juga ratusan triliun. Dibongkar korupsi pada era Jokowi. Kemudian korupsi apa lagi? Minyak goreng. Minyak goreng korupsi ini dibongkar. Apalagi korupsi beras bulog dibongkar semua. Korupsi apa lagi? Ya belum lagi korupsi proyek-proyek lo ya. Ini baru korupsi yang bersifat belum proyek nih, belum nanti proyek jalan tol, proyek bendungan, belum lagi nanti proyek IKN, belum ini. Baru proyek baru korupsi di BUMN nih. BUMN. Nah sekarang ini rame lagi nih korupsi yang ada di Raja Ampat. Raja Ampat harus dibongkar semuanya. Karena memang mereka ini perusahaan NKRI. Perusahaan NKRI uang itu masuk ke dalam kantong-kantong mereka, tidak untuk kesejahteraan rakyat sama sekali. Hanya untuk memperkaya diri mereka masing-masing. Tetapi anehnya rakyat Indonesia dengan muka-muka yang melas, seolah-olah jujur apa adanya, penipu-penipu ulung itu ya begitu itu. Kalau penipu ulungnya itu ngomongnya kasar, keras, tegas, ya nggak bisa nipu orang. Yang namanya penipu itu harus memasang muka-muka yang jujur, yaitu muka jujur harus dipasang. Walaupun tidak soleh, karena orangnya orang Indonesia ini kan jarang yang soleh, ya. Jadi mukanya muka pelas, ngomongannya ya kelihatan jujur apa adanya. Sehingga banyak orang yang terkesima luar biasa. Tetapi syukur alhamdulillah saat ini eranya Prabowo Subianto dibongkar satu persatu. Bahkan banyak nih netizen yang nantang saya, ayo mana bisa ya seluruh koruptor bajingan di era Jokowi bisa dibongkar satu persatu. Ini buktinya satu ini, Aceh ini langsung ditangan oleh Presiden Prabowo langsung. Karena ini kalau nggak langsung diambil alih oleh Prabowo, ini bahaya. Rakyat Aceh disenggol-senggol, bahaya. Bisa saja dinasti Jokowi langsung hancur seketika. Langsung aja diambil oleh Prabowo Subianto, ya kan? Jadi Mendagri yang mau memberikan keputusan melalui Kemendagri, ya nggak bisa. Walaupun Bobi Nasution dan para anggota DPR Sumatera Utara sudah bertekad untuk mempertahankannya, nggak bisa dah, nggak bisa. Keputusan presiden sudah final. Ayo, lalu apa lagi? Sebentar lagi, tunggu saja. Masalah kasusnya Gibran, tunggu saja. Kasusnya Gibran, ayo siapa yang lagi yang mengatakan bahwa tidak mungkin? Kapan kata siapa nggak mungkin? Ya, ini karena zaman keadilan sudah mulai muncul di Indonesia. Oleh sebab itulah kita harus optimis Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma amin. Demikian wallahu taala alam bisawab.